Halo semuanya. Kok ada komennya? Hai. Kok ada komennya ya? Sebentar ya. Oh udah deng. Hai. Malam. Selamat malam semuanya. Aku sepertinya bentar aja sih, karena aku iseng sih sebenarnya mau IDN live. Hehe. Sebentar ya. Aku sambil ngecas HP karena baterai aku 28%. Bentar ya. Halo. Sebenernya aku nggak tahu hari ini aku pengen ngapain IDN live-nya, jadi aku sepertinya ya gitu, aku berjalan aja. Terus udah makan belum? Aku belum makan malam, tapi tadi aku udah makan. Maksudnya tadi, bukan malam ini. Gabut ya? Enggak juga sih, tapi kayak emang pengen aja IDN live. Tapi abis ini aku juga pengen ngelukis atau nggak tahu, kakak aku lagi nge-baking kan. Terus aku tadi pengen ini. Sebenarnya aku nggak pengen bantuin sih, tapi aku pengen ngeliatin aja. So, aku kurang suka nge-baking, aku kurang suka masak gitu. Jadi aku gitulah. Aku tadi baru pulang abis pergi. Terus tadi sempat ada kegiatan tapi sebentar banget kegiatannya. Terus aku pulang, aku sempat beli makan gitu. Udah deh. Tadi siang aku sempat ada kegiatan tapi bentar banget. Jadi tadi aku sempat pergi sebentar buat cari makan. Jadi tadi aku udah makan. Bahkan aku belum ganti baju. Mukanya lucu banget, BTW Sigmanya mana? Terus Sigma atau Miwin? Pakai kacamata dong. Aku nggak punya kacamata. Punya deh. Punya, tapi aku kayak kacamatanya kurang cocok gitu. Sebenarnya ini kacamata kakak aku sih, tapi gitu lah pokoknya. Tiba-tiba banget miwing karena tadi ada yang nyuruh ya. Terima kasih banyak Kak Rama dan Kastilnya. Absen yang kemarin nonton Aita Kata sama Pajama Drive. Oh iya, hari ini juga ada gak sih Pajama Drive?
Kalian kalau lagi nonton pajama nonton aja. Aku nonton live streaming. Apa? Kamu bisa berapa mode suara? Aku nggak tahu karena sebenarnya setiap suara yang aku keluarkan itu refleks aja, dan nggak ada yang aku buat-buat, nggak ada yang aku kayak keluar aja gitu, karena nggak ada yang nggak gimana. Aku nggak tahu gimana suara aku yang sebenarnya. Refleks atau spontan? Ya dua-duanya. Iya bener, random aja aku suaranya karena aku kayak nggak tahu, nggak ada yang dibuat-buat atau gimana. Jadi kalau misalnya biasanya ada orang yang bilang Trisha suara ringan dong gitu-gitu, aku jadi bingung karena kayak ya gitu loh pokoknya lah. Ya aku juga pengen bilang terima kasih banyak yang kemarin yang sudah visi sama aku juga. Maaf ya deh, aku nggak visi kamu bulan ini. It's okay, nggak apa ya. Sebenarnya nggak apa-apa tahu kalau misal kalian tidak sempat atau bulan ini emang lagi ada kegiatan yang nggak pas sama hari visi itu. Sebenarnya jangan minta maaf, nggak apa-apa. Kayak bisa ada lain waktu gitu loh. Kayak masih ada hari esok, jadi santai aja. Suka gambar perspektif nggak? Suka. Aku kayaknya suka semua gambar deh. Aku kayak pengen banget belajar semua tipe gambarnya. Kayak misal aku pengen buat nirmana, terus aku pengen buat yang kayak gitu-gitu lah. Pokoknya aku pengen belajar semua gitu. Aku ingin menguasai yang kayak oke. Maaf ya guys, gomen nasai, gomen. Oke. Maaf ya. Apa kalian sudah mendengarkan album barunya Wave to Earth? Terima kasih banyak Kak Ananda. Terima kasih banyak ya Kak. Trisha, kalau ada Gen 13 yang lebih muda dari kamu gimana nih? Udah gimana sih. Aku nggak tahu sih bakal ada atau enggak, tapi ya nggak bakal gimana sih, karena ya aku harus apa kalau emang ada. Semangat Gen 13. Terima kasih banyak ya Kak Ramadan. Dipanggil kakak Trisha dong cie gitu. Sebenarnya aku jarang banget tau dipanggil kakak. Aku tuh satu-satunya kalau yang di keluarga aku ya. Aku tuh di keluarga mama tuh aku yang paling bungsu. Tapi kalau di keluarga papa
Itu tuh ada adik sepupu aku, jadi dia doang satu-satunya yang manggil aku kakak. Karena kayak aku di mana-mana aku menjadi bungsu. Hari ini kalian makan apa guys? Aku hari ini makan, aku tadi banget pas yang pergi itu tuh aku makan. Hai, aku tadi makan. Udah makan apa sih kak? Aku tadi makan pasta carbonara yang creamy gitu loh pokoknya. Enggak. Enak. Oke, ini sih. I don't know. Aku nggak tahu ini playlist siapa. Oh ini. Oh ya. Enggak kelihatan. Ada niatan buat masuk DKV nggak deh? Ada. Aku sebenarnya kayak sudah memikirkan tahu kalau kuliah aku bakal ngambil jurusan apa, karena aku nggak mau nanti deket-deket aku pengen kuliah aku bingung pengen nyari jurusannya apa. Sebenarnya masih lama banget sih, kayaknya itu masih 6 tahun lagi atau berapa tahun lagi ya, aku nggak tahu. Pokoknya aku kalau nggak mau DKV aku pengen fashion design atau science, terus kayak yang kayak informatika gitu deh pokoknya. Tapi yang paling aku pengen tuh DKV atau fashion design sama science. Masuk teknik mesin aja. Aku nggak terlalu mengerti tentang pembelajarannya gitu loh, jadi aku belum terlalu tertarik juga. Tapi itu 3 itu yang menurut aku yang aku sekarang mau, tapi nggak tahu deh, lihat nanti aja. Pas audisi kamu nunjuk bakat apa? Aku pas audisi itu aku unjuk bakat dance. Aku waktu itu unjuk bakatnya dance pas audisi. Kalau nanti pas SMA mau pilihnya IPA atau IPS? Kayaknya IPA, tapi nggak tahu deh. Terima kasih banyak Kak Nagi. Terus kamu bisa melukis wajah orang nggak? Aku belum pernah nyoba sih, tapi aku pengen belajar. Tapi aku belum pernah. Terus kenapa suka ponian? Aku nggak tahu deh, tapi aku emang suka aja. Terima kasih banyak Kak Reza, Kak Stilnya. Aku karena mungkin sebelum JKT aku sempet pas audisi pun sebenarnya aku pakai poni tahu, tapi poniku tuh udah panjang. Terus kayak poni aku tuh pas belum masuk JKT, pas audisi tuh aku poni tipis, jadi yang bisa di kepinggirin gitu kan. Jadi pas audisi aku kadang aku keluarin poninya, aku kedepanin, tapi biasanya kalau misal lagi gerah banget aku kepinggirin poninya. Tapi kalau sekarang aku karena poninya lumayan full, jadi aku nggak bisa di
kepinggirin gitu loh. Kayak kalau aku pinggirin ini kayak pasti ada yang kesisa di depan. Kayak gitulah. Tips ngerawat rambut tebal. Aku nggak tahu Kak, aku tipenya soalnya nggak tahu gimana cara ngainiin rambut gitu loh. Jadi aku tuh diajarin sama kakakku kayak misalnya kalau pengen rambutnya sehat atau gimana tuh kayak pakai masker rambut, terus kayak pakai conditioner gitu-gitu kan. Tapi itu tuh aku pakai itu tuh kalau misalnya aku lagi niat aja buat makainya. Tapi aku kayak jadi kalau makai kayak gitu tuh nggak rutin banget, kayak kalau inget aja gitu, karena itu kan nggak boleh setiap hari juga kan. Jadi ya gitulah. Trisha jawab dong. Keramas setiap hari nggak deh. Jadi aku biasanya kalau misalnya kegiatannya setiap hari ya aku pasti keramas setiap hari, karena aku nggak betah aja. Di Gen 12 siapa yang telat datang pas latihan? Nggak ada. Karena kita diajarkan untuk datang tepat waktu. Jadi nanti kalau misalnya yang baru masuk pasti sampai sekarang semuanya tuh harus emang diajarinnya kita harus on time. Tisha, kamu pernah rambut bondol nggak? Nggak pernah. Aku nggak pernah rambutnya segini. Aku cuman pernah rambut tuh paling pendek segini. Paling pendeknya segini. Karena aku dari dulu selalu rambutnya panjang. Tapi aku pernah potong pendek segini dong. Ang. Punya kampus impian nggak? Sebenarnya aku sempat pengen kuliah di luar negeri gitu kan, tapi aku nggak tahu gimana. Aku pengen banget kuliah di China. Aku pengen banget kuliah di sana. Kayak itu salah satu impian aku, tapi aku pengen di JKT terus. Aku nggak tahu, aku pengen di JKT dulu. Karena masih lama nggak sih? Aku masih lama juga kuliahnya, jadi santai dulu bro. Tapi itu bisa menjadi salah satu impian aku adalah kuliah di China, salah satunya. Tapi kayak aku emang kalau di pikiran aku yang sekarang, aku emang ingin di JKT48 dulu. Tenang aja guys, santai dulu, santai. Kenapa nggak di Jepang?
aku pengen di Jepang, tapi emang aku pikiran aku tuh kayak emang aku pengen aja. Terus ya biasa suka nonton apa? Nonton apa ya? Aku biasa kalau nonton banyak sih kak. Aku biasanya kalau nonton anime, nonton film, banyak. Jadi ya aku suka. Sebenarnya kadang aku kalau nonton film tuh yang aku suka aja. Karena kalau misalnya aku nonton nih film sama kakak-kakakku atau mamaku atau papaku, aku nontonnya, kalau misalnya aku nggak suka, aku bakal tinggalin filmnya. Aku kayak bakal bosen dan aku nggak bakal fokus ke film itu. Tapi kalau aku suka sama filmnya, aku bakal lanjutin. Jadi aku kadang emang kalau nonton film yang kayak tipenya yang kalau aku nggak suka, aku nggak lanjutin. Tapi kalau aku suka, aku lanjutin. Terima kasih banyak Kak Pajar. Makasih banyak Kak Arik, kastilnya. Semoga bisa terwujud ya impiannya. Terima kasih banyak ya kakak. Semoga juga kalian semua kalau mempunyai impian juga kalian harus berdoa dan semoga semua impiannya bisa tercapai dengan baik dan dengan lancar. Terima kasih banyak Kak Jeki. Terusnya bisa naik sepeda nggak? Bisa. Aku suka banget naik sepeda dulu, tapi akhir-akhir ini aku sudah nggak naik sepeda lagi. Tisha suka nonton K-drama nggak? Tergantung sih, tapi aku kurang suka yang romance gitu. Atau yang apa ya, aku genrenya tuh kalau misalnya yang K-drama gitu tuh aku biasanya kalau nonton tuh selalu sama kakakku atau nggak mamaku. Karena aku juga biasanya nggak suka nonton sendiri. Maksudnya kayak nontonnya tuh kalau K-drama aku pokoknya selalu nontonnya sama kakakku atau nggak mamaku. Tapi kalau nonton anime nggak semua aku nontonnya sama kakakku. Kayak aku kadang juga nontonnya sendiri, tapi kalau K-drama aku nontonnya sama kakakku. Terima kasih banyak Kak Wisnu kastilnya. Terima kasih banyak Kak Akil motornya. Belakang kamu siapa? Itu temen aku, udah biarin aja. Enggak, itu bercanda ya. Makanya kalian jangan kayak gitu lah. Sudahlah. Terus saya sudah nonton How to Make Millions Before Grandma Dies. Udah. Aku nonton itu pas baru keluar sama kakakku, sama mamaku. Sedih sih itu, tapi itu seru. Kayak aku bakal nonton ulang deh kalau misalnya ada di internet.
So kamu gak ada niatan untuk buat komik digital? Kan kamu jago ngelukis atau gambar. Aku masih belajar kak. Aku sempat kepikiran sih kayak aku ingin, kayak aku tertarik banget sama yang ngegambar-gambar gitu dari digital maupun yang lainnya. Jadi aku sempat kayak kepikiran juga, tapi terima kasih banyak Kak Baskoro. Sempat kepikiran sih Kak, tapi aku sepertinya untuk sekarang aku ingin belajarnya yang kayak baru, yang kayak apa ya, realis, atau enggak yang kayak kita belajarnya yang melukis gitu-gitu lah. Pokoknya aku ingin nguasain yang di situ dulu sih, yang kayak gitu. Tapi kalau digital aku juga pengen belajar, tapi kayaknya aku ingin menguasai yang melukis dulu sih. Terima kasih banyak Kak Wisnu kastilnya. Michi Ornala, please jawab. Kita nggak boleh pilih-pilih teman, jadi aku dua-duanya. Kita harus berteman dengan siapa aja, jadi jangan memilih pertanyaan yang seperti itu. Kamu biasanya kalau di cafe biasa order minumannya apa? Aku biasanya kalau misalnya beli minuman jus gitu sih, karena aku kurang suka sama kopi. Kayak aku suka kopi tuh kalau misalnya di beberapa tempat aja gitu loh. Jarang banget ada kopi yang bisa aku suka, karena aku emang gak suka sama kopi. Tapi aku kemarin baru nyobain kopi gitu, ternyata aku suka. Jadi aku biasanya kalau misalnya order di cafe atau gimana gitu, aku biasanya ordernya minuman jus gitu. Jus buah gitu. Matcha suka nggak? Enggak, aku nggak suka matcha. Terima kasih banyak Kak Ref. Jangan lupa minum air putih. Yes, kalian juga jangan lupa minum air putih. Ya sih, aku juga biasanya kalau misalnya lagi nggak mau yang gimana-gimana, aku juga malah mesennya air putih aja, kan aku nggak suka minuman yang macem-macem. Rapi amat, aku baru pulang dari pergi. Terima kasih banyak ya Kak Yaiko. Jadi saya ceritain audisinya dong. Audisinya aku nggak gimana sih, cuman aku kayak datang ke tempat itu terus dengan kayak ya udah, kalau misal aku
keterima alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Aku dulu pikirannya kayak gitu tahu, tapi waktu itu emang aku lagi iseng aja kan. Aku iseng, awal-awal itu aku iseng banget. Terus kayak ada pendaftaran JKT48, karena sebelumnya aku sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang JKT48 tahu. Terus ya alhamdulillah keterima. Terima kasih banyak ya kakak JOT. Ya aku waktu itu iseng, terus udah kan, udah pas nyampe di sana tuh sempat nunggu, terus udah dipanggil, terus disuruh unjukin bakatnya. Terus udah aku unjukin bakatnya ngedance. Kayak gimana, kayak ada beberapa tahap gitu kan waktu itu pas Gen 12. Terus pas finalnya tuh kayak dipanggil nama-namanya gitu. Aku namanya kepilih gitu, aku namanya disebut, jadi ya alhamdulillah. Ini fun fact, Kak Levi sama Kak Maureen itu duduknya di belakang aku kursinya. Jadi aku awal-awal itu cuman kenal sama mereka berdua. Dan aku pokoknya teman pertama itu Kak Levi. Terus kedua aku kenal Kak Maureen kan. Itu pas karena duduknya pas banget di belakang aku. Tapi aku waktu itu pas audisi ya, aku beneran diem aja. Aku nggak tahu pengen ngapain, karena kayak ya kalian tahu kan aku introvert. Jadi aku waktu itu pas audisi beneran sediem itu, aku nggak tahu pengen ngapain. Jadi aku kayak ya udah, aku bengong aja gitu. Nggak bengong sih, tapi aku kayak melihat sekelilingku, wow banyak sekali orang ini, banyak sekali orang-orang ini. Terus kayak ya gitulah pokoknya. Seru sih, tapi pas audisi kayak aku sempet diajakin kenalan sama banyak juga kakak-kakaknya gitu kan. Jadi seru sih, terus kita berinteraksi juga. Jadi waktu itu aku diem aja karena aku kayak bingung aku harus ngomong apa. Terus waktu itu tuh pas final udah kan. Dan ini salah satu fun fact pas aku audisi juga. Aku nggak bakal kenal Kak Erin kalau misalnya aku nggak bakal deket sama Kak Erin sebenarnya kalau misalnya mama aku sama mama Kak Erin tuh nggak kenalan. Karena waktu itu tuh kita dekat karena mama Kak Erin sama mamanya aku tuh kenalan. Dan sebelum mama aku sama mama Kak Erin kenalan tuh aku nggak kenal sama Kak Erin karena kita duduknya jauh. Jadi ya gitulah. Tapi ya kalau pas waktu itu audisi tuh aku sosoknya tuh sama Cilili sih. Dia cantik banget sumpah. Waktu itu juga pas canggung gak awal kenalan, canggung banget karena aku bingung aku harus gimana. Aku waktu itu ya udah kenalan biasa, terus kita diem-dieman karena kita nggak tahu pengen ngapain. Aku juga waktu itu duduknya tuh dekat sama Kak Olin sama Kak Nacia, tapi aku nggak kenalan sama mereka. Aku cuman kenalannya sama Kak Levi, Kak Maureen, karena sempet sebenarnya tuh kayak satu baris gitu sama Kak Levi, Kak Maureen kan, Kak Olin sama Kak Nacia. Tapi dia tuh kayak sempet jauh gitu kan, jauh dari kursinya yang dekat Kak Levi, Kak Maureen. Ngerti kan? Maaf ya kalau nggak ngerti ya. Ya kayak gitu kan. Jadi tapi aku sempat ngeliat Kak Olin sama Kak Nacia tuh duduknya sebelah-sebelahan. Nah aku kira tuh mereka berdua tuh adik kakak, karena kayak beneran dari awal aku ngeliat mereka berdua tuh kayak deket banget. Kayak mereka yang berisik sendiri gitu loh. Berisiknya tuh yang kayak berdua aja gitu. Kak
kaolin Kanachia, tapi aku waktu itu tuh pengen ngajak kenalan tapi jauh banget tempat duduknya, kayak gitulah pokoknya lah. Ya aku awal sebenarnya aku tuh pas ngeliat first impression aku ke kaolin sama Kanachia waktu pas audisi itu tuh aku ngeliat ini mereka adik kakak atau kayak gimana. Terima kasih banyak Kak Raymond, aku ngira tuh ini adik kakak atau gimana, tapi kok mukanya nggak mirip gitu kan. Tapi aku ngelihat mereka tuh pas audisi seru itu, kayak sedekat itu. Tapi ya gitu lah pokoknya. Ikut audisi disuruh atau kemauan sendiri? Sebenarnya aku kemauan sendiri juga sih, karena aku iseng, aku nggak tahu pengen ngapain. Tips buat Gen 13 gimana? Yang penting selama audisi kalian sopan aja sih, tapi sopannya harus di dalam, kayak di lubuk hati yang paling dalam. Kayak kalian emang harus beneran sopan, nggak sopannya bukan sopannya tuh yang pas audisi doang gitu loh. Karena kayak pasti kakak JOT bisa melihat anak-anak yang emang sopan atau emang yang nggak sopan gitu. Sebenarnya yang paling penting itu attitude-nya sih. Kayak pokoknya kalau misalnya ada kakaknya yang lewat atau gimana tuh kalian harus sapa. Soalnya dulu kayak gitu. Kamu pede nggak pas masuk JKT48? Pede-pede aja sih kak. Aku pas masuk JKT48 aku pede-pede aja, tapi pas audisi tuh aku pede-pede aja. Tapi waktu itu kalau misalnya ya gitulah pokoknya, aku mindsetnya tuh kalau misalnya nggak keterima nggak apa-apa, mungkin nggak rezeki, tapi kalau misalnya keterima ya berarti rezeki aku di sini, ya alhamdulillah gitu. Kalian harus mikir kayak gitu sih, biar kalian tidak, kalau sakit hati itu pasti ya kalau misalnya nggak keterima atau gimana, tapi nggak apa-apa, kita bisa coba lagi. Yang penting kalian jangan menyerah. Kayak gitu sih. Terima kasih banyak Kak Ramadan. Trisha visi lagi yuk bulan depan ya Kak. Kamu diizin sama orang tua? Iya, alhamdulillah. Tapi terima kasih banyak karena alhamdulillahnya, tapi keluarga aku semuanya juga mendukung dan mensupport aku masuk JKT48. Terima kasih banyak Kak Jeki. Terus kok Trisha bisa Ocean Kak Gita? Tahu Kak Gita dari mana? Jadi ceritanya itu kalau aku nge-Ocean Kak Gita itu tuh awal-awal tuh sempat kayak sebelum masuk JKT banget, yang sebelum aku isi form gitu-gitu lah pokoknya.
itu tuh aku nggak tahu JKT48 sama sekali kan. Tapi pas udah tahu jadwal audisinya, disuruh kesananya kapan, itu tuh aku mulai nyari tahu gitu lah pokoknya tentang kakak member JKT tuh siapa aja kayak gitu. Terus kayak aku ngeliat Kak Gita, terus kayak aku sangat tertarik, aku suka banget awal-awal tuh kayak ya gitulah. Aku pokoknya awal-awal tuh aku emang sukanya sama Kak Gita sama Kak Adele. Aku waktu itu tuh kayak gitu. Tapi pas audisi tuh aku sebenarnya sempat ditanyain juga sama Kak Levi atau Kak Morin gitu, Oshi kamu siapa gitu kan. Terus aku bilang Kak Gita sama Kak Adele. Terus pas audisi pun ditanyain, Oshi kamu siapa? Aku bilang Kak Gita juga. Jadi kayak gitu lah. Tutor PD pas di depan orang banyak dong. Kalau tutornya aku juga nggak tahu karena kadang aku pun masih gugup atau iya sih masih belum terlalu lepas kalau misalnya ngomong di depan orang banyak. Tapi kayaknya aku kayak akhir-akhir ini aku mulai belajar sendiri aja gitu. Kayak misalnya kalian ngomong di kaca, kayak ngomong apa aja, kayak kalian lagi cerita sesuatu tapi ceritanya nggak perlu ada orang kayak gitu. Aku bisa kayak gitu tapi ya gitu lah. Kayaknya itu ngaruh deh. Terima kasih banyak Kak Rev kastilnya. Kamu daftar online atau offline? Aku daftarnya offline karena waktu itu lagi kebetulan hari libur juga. Terus aku waktu itu juga pengen jalan-jalannya tuh di deket situ, jadi sekalian aja. Tapi kangen banget tahu sama era-era audisi. Kayak seru banget soalnya. Kayak walaupun aku tidak banyak ngomong pas audisi, tapi aku tetap kayak suka aja gitu suasana yang pas audisi. Aku bahkan kayak nggak pengen ngulang juga sih, tapi ya gitulah pokoknya lah. Aku kayak kangen aja sama era-era audisi. Semangat ya yang pengen, yang sudah daftar Gen 13, semoga impian kalian bisa terwujudkan. Apa jus favorit kamu? Mango. Jangan galak-galak ya nanti sama adik-adik Gen 13. Galak gak ya? Hayo. Enggak lah. Gak tahu sih. Maksudnya kayak aku kayaknya aku bakal yang diem-diem aja deh. Aku nggak tahu soalnya kayak aku kayak bakal awkward sih kayaknya awal-awal ketemu karena kayak
biasanya kalau misalnya generasi baru, walaupun mereka lebih tua dari kakak seniornya, itu pasti manggil kakak seniornya tetap kakak. Nah, apalagi aku paling muda di Gen 12, pasti ada juga yang lebih tua dari aku kan. Nah, aku bakal awkward kalau misalnya ada yang lebih tua dari aku tapi manggil aku kakak. Kayak aku nggak enak aja gitu loh. Ya gitulah pokoknya. Kayaknya aku bakalan diem-diem aja deh, aku bingung soalnya. Kayak aku nggak bakalan gimana-gimana karena biasanya dari kemarin tuh ada banyak banget yang bilangin, Trisha kalau misalnya ada Gen 13 kayak gimana apanya, karena aku kayak nggak tahu pengen kayak harus apa gitu. Jadi aku kayak ya gitulah. Unit song yang pengen kamu bawain apa? Aku pas awal-awal, oh ini sih, waktu itu pas sebelum kita dapet setlist Pajama Drive, aku tuh pengen banget, aku tuh udah tahu unit Kagami. Aku waktu itu sebelum kita dapet dapet setlist Pajama, aku tuh pengen bawain Kagami. Aku pengen banget dapet, tapi aku nggak tahu deh. Kagami sama Tenshi beda banget. Iya betul banget. Kayak aku sempet kaget sih sebenarnya, kayak oh my god, sangat jauh dari ini kan, jauh banget sama unit yang emang aku bisa dengerin. Karena sebelum kita dapet setlist Pajama Drive tuh aku udah dengerin unit songnya Kagami. Terus kayak aku beneran waktu itu tuh nggak tahu Tenshi no Shippo lagunya gimana, sebelum kayak tahu lagunya tapi aku kayak nggak hafal gitu loh sama lagunya. Kayak aku cuman tahu sekedar denger aja gitu. Tapi kalau Kagami tuh aku waktu itu sempat emang dengerin. Terima kasih banyak ya Kak Wisnu kastilnya. Oke, karena sudah malam, jadi yang ke-10. Lucu banget tau, aku suka banget sama bridgingnya Cidelin kalau misalnya lagi live. Aku kadang kalau misalnya lagi iseng, aku suka lewat di FYP aku yang kayak bridgingnya Cidelin gitu lah pokoknya, yang ada core-nya gitu loh. Gitu lah. Oke, jadi karena udah malam, kita akhiri aja kali ya live ini ya, karena besok ada yang kegiatan atau yang mau jalan-jalan, jadi kita harus tidurnya tuh cepet karena biar bisa bangun pagi dan kita tidak menyia-nyiakan hari libur kita. Oke. Aku bacain ya Kak. Yang ke-10, terima kasih banyak Kak Jeki. Terima kasih banyak Kak Jeki. Terus yang ke-9, terima kasih banyak Kak Kuku. Terima kasih banyak ya Kak. Terus yang ke-8, terima kasih banyak Kak Geri. Terus yang ke-7, terima kasih banyak Kak Wisnu. Terima kasih banyak ya Kak. Terus yang ke-6, terima kasih banyak Kak Baskoro. Terus yang ke-5, terima kasih banyak Kak Raka. Yang ke-4, terima kasih banyak Kak Ramadan. Terima kasih banyak Kakak. Terus yang ketiga, terima kasih banyak Kak Akil. Oke, yang kedua terima kasih banyak Kak Yaiko. Dan yang pertama, terima kasih banyak Kak Nagi.
Terima kasih banyak ya kak. Enggak, ini bukan bridging kok, ini bukan bridging. Emang tadi emang pengen ya gitu lah. Nanti sampai jumpa di live berikutnya ya. Terima kasih banyak semuanya. Dadah. Oh ya, aku belum puasa hari ini. Nah, aku puasa gini aja. Sudah, bye-bye. Terima kasih banyak ya sudah nonton. Selamat beristirahat semuanya.